Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin dari Fakultas FIP dan Prodi PGSD. NPM saya 418210925038. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal-soal UTS, PAI yang ada 10 soal itu. Nanti saya akan menjelaskan dan menjawab dengan jawaban saya. Mohon didengarkan atau disaksikan video ini. Terima kasih. Soal nomor 1 itu, manusia seperti di dalam sebuah cangkir. Ungkapan pada kalimat ini seperti manusia di dalam cangkir dan yang memegang cangkirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya maka orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi Allah dapat melihat apa yang dilakukan oleh umatnya. Jadi di sini kita diajarkan untuk sebagai umatnya jangan selalu sombong dan berbohong, karena Allah serba maha tahu segalanya. Soal nomor 2 itu menjalankan dan meninggalkan ibadah, keduanya ada resiko. Nah, itu kenapa tuh? Nah, ini kita jelasin nih. Ungkapan ini mengatakan bahwa menjalankan dan meninggalkan ibadah memiliki resiko. Yakini jika kita menjalankan, kita dapat mendapatkan cacian, atau misalnya dibilang soalim, itu kayak kita menjalankan ibadah, kayak rajin itu kayak dibilang soalim. Jika kita meninggalkannya pun kita memiliki resiko, yaitu dosa, karena kita meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim, itu sholat. Kita meninggalkan itu dosa. Jadi kita harus berhati-hati dan sadar akan konsekuensinya dari setiap tindakan, serta berusaha memperbaiki diri dari versi sebelumnya gitu. Jangan udah fokus aja. Soal nomor 3 itu tentang ibadah butuh dan ibadah hamba. Jadi ibadah butuh tuh kita kayak ibadah yang dilakukan karena kita membutuhkan sesuatu dari Allah, misal keselamatan, rezeki, ketenangan, atau pertolongan, kayak kita lagi sedih atau lagi apa gitu. Kayak ciri-cirinya itu ibadah muncul saat ada keperluan, kayak ada keperluan aja nih ibadah butuh nih. Terus jika kebutuhan sudah dipenuhi, ibadah sering menurun gitu, kayak menurun gitu, lebih fokus pada manfaat dunia yang kita inginkan itu. Jadi kayak kita ini kayak lagi butuhnya doang kalau ibadah butuh tuh. Kalau ibadah hambanya itu ibadah yang dilakukan karena kesadaran bahwa kita ini hamba Allah, bukan sekedar karena butuh sesuatu atau kayak pengen ini atau pengen pertolongan atau gitu. Karena ibadah hamba ini kayak kita ini hambanya. Ibadah yang dilakukan dalam semua keadaan, mau susah, senang, lapang, sempit, itu konsisten. Kayak konsisten itu kayak begini terus, kayak maju terus ibadahnya, nggak menurun, tidak tergantung suasana hati atau kebutuhan dunia. Itu kayak tujuan untuk ridho Allah, bukan keuntungan pribadi. Jadi beda kalau ibadah butuh sama ibadah hamba. Kalau ibadah hamba itu kalau kita ini bersungguh-sungguh ingin ibadah gitu. Kalau ibadah butuh tuh kita kayak ibadahnya ingin minta pertolongan atau rezeki, atau minta suasana hati lagi buruk gitu pokoknya. Soal nomor 4 itu jangan terburu-buru terhadap terkabulnya doa, dan jangan berputus asa jika yang engkau memohonkan itu terlambat. Doa adalah komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap doa harus dilakukan dengan khusyuk. Namun Allah memiliki waktu yang terbaik untuk mengabulkannya sesuai hikmat dan takdir. Jadi kita harus sabar, tidak boleh memaksa Allah, dan yakin bahwa doa kita pasti diperhatikan, meskipun doa yang bisa datang dengan cara atau waktu yang berbeda. Nomor 5 itu janganlah mencurahkan kesungguhan pada yang bukan tempatnya, karena dalam Islam kita diajarkan untuk menempatkan usaha pada perkara yang membawa manfaat
mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Kita ini kayak menjauhi diri kita ini kayak yang tidak berguna, kayak hal-hal positif itu kita jauhin, kita harus yang berguna gitu loh, kayak misalkan berguna bagi hidup kita aja gitu. Soal nomor 6 itu tentang orang yang bergantung pada amal ibadahnya. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal ibadahnya adalah kurangnya sifat arza, rasa harap kepada rahmat Allah, atau mudah putus asa sewaktu terjadi bencana kemiskinan menimpanya. Maksudnya, ada orang yang merasa bahwa ibadahnya lah yang menjamin keselamatan hidupnya. Ia terlalu percaya diri, padahal amalnya pasti tidak diterima. Ciri-cirinya, harapannya kepada Allah kecil karena ia menganggap amalnya sendiri sudah cukup, padahal amal tanpa rahmat Allah tidak berarti apa-apa. Ketika melakukan dosa atau menghadapi cobaan, ia selalu putus asa karena ia menganggap seluruh usahanya sia-sia. Inti hikmat, jangan bergantung kepada amal ibadah, tapi bergantunglah kepada Allah yang Maha Mengampuni. Amal hanyalah sebab, bukan penuntut penerimaan itu sepenuhnya rahmat Allah. Soal nomor 7 itu tentang amal yang tidak ikhlas. Tanamlah wujudmu dalam bumi ketidakterkenalan, karena sesuatu yang tumbuh dari apa yang tidak ditanam secara murni hasilnya tidak sempurna. Penjelasannya itu kita kayak sembunyikan amal, jangan ingin terkenal atau dilihat oleh orang lain. Maknanya kayak gini, ibarat tanaman, jika bibitnya jelek, tanahnya tidak bersih, atau ditanam asal-asalan, maka hasilnya pun buruk. Begitupun juga dengan amal, jika niatnya bukan karena Allah, melainkan ingin dipuji, terkenal, dilihat oleh orang, maka amal itu tidak akan tumbuh sempurna. Inti hikmatnya, sembunyikanlah amal, jaga keikhlasan, dan jangan ingin kayak popularitas gitu dan ketenaran, bukan ukuran kualitas ibadah. Yang penting adalah hati, bukan tampilannya. Soal nomor 8 itu tentang cara Allah yang menutupi aib manusia. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dihina atau dijawiri oleh sesuatu, padahal Allah yang menetapkan sesuatu tersebut. Ini menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menutupi Allah, bahkan sesuatu yang kita anggap sebagai penghalang sebenarnya diciptakan oleh Allah dan berada dalam kendalinya. Maknanya Allah Maha melihat segalanya, tidak ada satupun yang bisa menjadi tabir baginya. Bahkan jika manusia mencoba membunyikan dosa, Allah tetap melihat. Sebaliknya, Allah akan menutupi aib manusia dari manusia lain, bukan karena dia tidak tahu, tapi karena rahmatnya. Inti hikmatnya itu tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Kesadaran ini membuat hamba lebih berhati-hati dan selalu merasa diawasi. Soal nomor 9 itu tentang lemahnya hubungan hati dengan Allah. Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atau taatan yang engkau lewati, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang engkau lakukan. Penjelasannya, hati yang hidup itu sama dengan peka terhadap kebaikan dan dosa. Hati yang mati tidak peduli, mau dia gimana pun kayak tidak peduli gitu. Cirinya, tidak sedih saat meninggalkan ibadah, misalnya tidak sholat tepat waktu tapi merasa biasa aja, tidak baca Al-Quran tapi tidak menyesal. Terus yang kedua itu tidak menyesal saat berbuat dosa seperti ghibah, maksiat, atau berkata kasar, dan tapi kayak merasa nggak bersalah gitu. Jika dua hal ini ada pada seseorang, itu tandanya hatinya mulai resah kayak gitu. Inti hikmahnya itu penyesalan dan rasa kehilangan adalah tanda iman merasa masih hidup.
memulailah memperbaiki hati dengan zikir, istighfar, dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 10 tentang dosa kecil dan dosa besar. Tidak ada dosa kecil jika engkau dihadapkan kepada keadilannya, dan tidak ada dosa besar jika engkau dihadapkan pada karunia-Nya. Ini dua sisi dari cara Allah memperlakukan hambanya. Dilihat dari keadilan Allah, dosa kecil apapun bisa menjadi besar karena keadilan Allah sangat sempurna. Manusia tidak akan mampu menanggungnya. Yang kedua itu dilihat dengan rahmat dan karunia-Nya. Dosa besar apapun dapat Allah ampuni asalkan hamba bertaubat sungguh-sungguh. Inti hikmahnya, jangan merasa aman dari dosa kecil. Tetap berbahaya, dosa kecil itu tetap berbahaya. Jangan putus asa karena dosa besar. Kayak, oh putus asa nih karena melakukan dosa besar. Nah itu jangan. Nah, Allah itu maha pengampun, jadi kita harus bertaubat dengan bersungguh-sungguh, itu pasti insya Allah bakal diampuni. Yang ketiga itu rasa takut dan harap harus seimbang. Kayak kita ini punya rasa takut dan harapnya itu harus seimbang sama rasa takut itu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.